Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya pemirsa, hari ini kita berjumpa kembali tentunya kembali bersama saya Aldila Vidya masih dalam program Berendo. Nah pemirsa, hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting dan juga tentunya relevan, yaitu Trapsila Adiaksa Berakhlak sebagai pedoman peningkatan pelayanan Kejari Seluma kepada masyarakat. Tema ini menjadi semakin penting karena masyarakat saat ini menuntut pelayanan publik yang lebih bersih, transparan, dan juga berintegritas. Trapsila Adiaksa dan juga nilai-nilai berakhlak tentunya menjadi kompas moral yang menuntun aparatur kejaksaan untuk bekerja secara profesional, adil, dan berorientasi pada pelayanan prima. Hari ini telah hadir di sebelah saya tentunya narasumber yang sangat berkompeten dalam bidang ini, yaitu Bapak Dr. Eka Nugraha SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Seluma. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Dila. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh Pak disapa-sapa dulu Pak pemirsa di rumah Pak? Hai teman-teman, seluruh masyarakat Bengkulu, dukung kami Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Negeri Seluma dalam memberantas tindak pidana korupsi ataupun terkait dengan penegakan hukum lainnya, untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Wow, luar biasa nih, dibuka dengan semangat ya Pak ya, dorongan untuk masyarakat di Bengkulu. Baik, Pak Eka, kita berbicara mengenai Trapsila Adiaksa. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat terlebih dahulu kepada masyarakat di Bengkulu ini mengenai Trapsila Adiaksa sebenarnya itu apa Pak? Dan juga mungkin nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya Pak? Ya, terima kasih Mbak Dila. Ya. Terkait dengan Trapsila Adiaksa Berakhlak dan satu lagi Trikrama Adiaksa. Jadi intinya Trapsila itu landasan etika, landasan moral yang berlaku untuk seluruh pegawai negeri sipil, khususnya di Kejaksaan, lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Di Kejaksaan itu mengenal ada 2 kode etik atau 2 tata krama yang harus dipatuhi oleh seluruh ASN. Yang pertama itu terkait dengan Trapsila Adiaksa Berakhlak, Korvilo ASN Berakhlak, yang berakhlak itu merupakan singkatan berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, harmonis, loyal, adaptif, dan kompeten. Dan satu lagi yang merupakan landasan ideal atau landasan dasar kejaksaan yang harus dipatuhi dan dipedomani oleh seluruh insan adiaksa dimanapun berada, yaitu terkait dengan Trikrama Adiaksa. Trikrama Adiaksa itu ada satya, kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur. Kemudian ada namanya adi, kesempurnaan dalam bertugas. Kemudian namanya ada wicaksana, bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku. Jadi Trapsila Adiaksa Berakhlak itu di Kejaksaan 2 item itu, 2 landasan itu yang harus dipegang, yaitu Korvilo ASN Berakhlak dan Trikrama Adiaksa. Kalau dilihat artinya ini menjadi suatu landasan dalam beretika gitu ya Pak ya? Wajib. Jadi kami seluruh insan adiaksa wajib mematuhi itu. Tentu apabila ada teman-teman yang melanggar kode etik atau kode perilaku yang diatur tersebut, tentu akan berimplikasi terhadap pelaksanaan atau mendapatkan punishment atau mendapatkan hukuman apabila tidak mematuhi nilai-nilai dasar yang berlaku di kejaksaan. Nah, artinya ketika sudah berpedoman atau berpegang tadi pada nilai-nilai etika yang di dalamnya itu ada Trapsila Adiaksa tadi ya Pak ya. Ini bisa meningkatkan sebuah kepercayaan masyarakat. Karena kan masyarakat ini menuntut sebuah pelayanan publik tadi Pak yang transparan, kemudian juga yang profesional ataupun yang berintegritas. Ya. Seperti apa Pak mungkin untuk integrasi nilai-nilai Trapsila ini dalam perilaku pegawai kejaksaan Pak? Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa ini wajib dipedomani, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh insan adiaksa. Jadi terkait dengan Korvilo ASN Berakhlak maupun Trikrama Adiaksa itu betul-betul bukan hanya dihafal
artinya, tapi juga diimplementasikan dalam pelaksanaan lapangan. Kayak contohnya berorientasi pelayanan. Tujuan utama dari ASN itu kita ubah pola pikir mindset yang ada di masyarakat. Dulu seorang aparatur negara atau mungkin pejabat negara atau mungkin pegawai negeri lah, atau dulu namanya istilah pamong praja, itu selalu dianggap bahwa mereka harus dilayani oleh masyarakat. Sekarang stigmanya harus berubah, bahwa kita abdi negara, abdi masyarakat, kita yang melayani masyarakat, bukan lagi kita yang dilayani oleh masyarakat. Nah, implementasi dari hal-hal tersebut juga oleh amanat grand design reformasi birokrasi yang ada di Indonesia ini, wajib ada standar pelayanan. Jadi seluruh instansi satuan kerja di seluruh Indonesia wajib namanya membangun zona integritas. Nanti membangun zona integritas itu ada dua, menuju wilayah bebas dari korupsi dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Nah, khusus untuk Kejari Seluma juga sekarang ini Mbak, kami alhamdulillah untuk tahun ini 2025 ini termasuk dari salah satu satker dari 60 satker kejaksaan yang sekarang sudah dalam tahapan evaluasi akhir, yang menurut tim penilai bahwa itu kami salah satu satker dari 61 satker ini yang dianggap kriterianya bisa masuk dalam standar pelayanan yang ada di standar pelayanan yang berdasarkan reformasi birokrasi maupun yang ada standar pelayanan yang diatur dalam pedoman Jaksa Agung. Seperti itu. Ya, artinya memang ada standarnya ya Pak. Wajib ya untuk pelayanan. Nah, ketika tadi sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan yang sebelumnya mungkin masyarakat ini sudah mindsetnya melihat bahwa pejabat publik dilayani, gitu ya. Tadi kan dibalik nih, karena yang benarnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Betul. Dimulai dari mana Pak untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat ini bahwa pejabat publik atau aparatur sipil negara ini memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pak? Maksudnya mulai dari mana ya contohnya? Jadi gini, amanat dari reformasi birokrasi khususnya terkait dengan zona integritas itu terkait dengan dua hal. Menghindari atau menghapus tindakan koruptif. Kemudian kedua, memberikan pelayanan terhadap publik, terhadap masyarakat. Intinya, pertama kita berbicara dulu terkait dengan institusi secara garis besar Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga penegak hukum, salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Pertama terkait dengan zona integritas ini adalah menghapus atau menyediakan lah praktik koruptif yang ada di instansi. Bagaimana pertama yang kalau kita bilang ini bagaimana kejaksaan ini sebagai lembaga penegak hukum harus paling tidak memberikan contoh kepada instansi lain. Bagaimana kita melakukan penegakan hukum, contohnya melakukan pemberantasan korupsi, sedangkan institusi kami pun masih berperilaku koruptif. Jadi dulu ya Pak ya. Jadi itulah konsep utama. Apalagi saya bilang kejaksaan ini adalah salah satu lembaga penegak hukum. Dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2025 ini berdasarkan survei masyarakat yang ada di masyarakat dari beberapa lembaga survei yang terpercaya bahwa kejaksaan sekarang menempati peringkat pertama untuk seluruh penegak hukum terkait dengan kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian terkait untuk Kejari Seluma. Jadi ada pepatah, ikan busuk itu dari kepalanya. Betul. Bagaimana ada semacam contoh atau role model. Saya selaku Kepala Satuan Kerja, Kepala Kejaksaan Negeri Seluma, tentu saya sebagai pimpinan di Kejaksaan Negeri Seluma wajib memberikan contoh terlebih dahulu kepada anggota saya, baru bisa anggota atau mungkin insan adjaks yang ada di Seluma itu melaksanakan. Jadi tidak mungkin saya memerintahkan yang melaksanakan hal yang benar sedangkan saya melakukan perilaku yang salah. Dan inilah di kejaksaan. Stigma kejaksaan sudah berubah. Ada namanya kami juga nanti ada sistem whistleblowing system segala macam. Jadi saya selaku pimpinan, kalau dulu kan apapun kata pimpinan selalu benar. Tidak seperti itu lagi sekarang sistemnya. Sekarang sistemnya saling check and balance, saling mengontrol. Jadi pada saat saya menegur anggota saya, tentu anggota saya bisa mengoreksi saya dong. Jangan anggaplah saya bilang teman anggota saya, kamu nggak boleh terlambat masuk kantor. Sedangkan saya sendiri terlambat masuk kantor. Itulah awal contohnya dari itulah role model itu ada mulai dari
kepala kantornya dari yang atas. Sebaliknya pun baik buruknya instansi yang dilihat adalah kepalanya, Mbak. Berhasilan institusi untuk bersama, tapi pada saat kegagalan yang dilihat pimpinan yang pertama. Gitu. Ya, artinya untuk peran pimpinan tadi dalam membudayakan atau menginternalisasi nilai-nilai yang ada dalam Trapsila tadi, Pak. Nah, ini Trapsila Diaksa artinya memang dimulai dari pimpinannya dulu ya, Pak ya, memberikan contoh kepada anggotanya. Nah, kalau misalnya kita melihat sejauh ini, pimpinan sudah memberikan contoh, kemudian langsung menjadi, lama-lama kan kalau misalnya dia kebiasaan menjadi pola ya Pak ya, budaya bagi para anggota gitu. Nah, tantangannya apa Pak ketika kita memberikan satu orang memberikan contoh kepada orang banyak, Pak? Betul. Jadi gini Mbak, masalah budaya, kembali lagi ya, kita harus membedakan kebiasaan dan budaya. Perilaku dan budaya. Perilaku ada baik dan ada buruk. Kalau budaya pasti saya yakin namanya budaya Indonesia tentu yang disaring tentu yang baik-baiknya. Terkait dengan suatu organisasi, dimanapun organisasi itu berada tentu ada masing-masing orang ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan Mbak Dila tadi, betul memang namanya kita mengatur suatu organisasi dengan jumlah personel yang cukup besar, cukup banyak jumlahnya. Tentu masing-masing orang masing-masing memiliki kepala masing-masing. Betul. Pemikiran pun berbeda-beda. Antara si A, si B, si C tentu berbeda-beda. Tapi kembali lagi, kita harus yakinin bahwa semua ASN kejaksaan yang telah disumpah jabatannya untuk sebagai ASN kejaksaan, baik itu sebagai staf maupun sebagai jaksa, atau mungkin jabatan fungsional lainnya, itu wajib melaksanakan rule, aturan-aturan yang ada di kejaksaan. Tentunya apabila mereka melanggar aturan-aturan tersebut, tahu konsekuensinya. Baik itu diatur dalam PP 94 terkait dengan 2021 tentang pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Tentu mereka harus paham. Apabila melaksanakan itu bukan lagi zaman dulu. Dulu namanya masih ada namanya bahasa toleransi. Masih toleransi. Sekarang sejak terutama dalam kepemimpinan Bapak Burhanuddin sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beliau sangat tegas terhadap kedisiplinan pegawai, terutama pegawai-pegawai yang melakukan tindakan perbuatan tercela yang dapat merusak nama baik atau marwah institusi kejaksaan. Bukan hanya sekedar sanksi teguran disiplin atau mungkin teguran secara administrasi, tapi bisa juga dipidana. Selama ini anggota kami di kejaksaan ini sudah banyak yang ditindak, Pak. Terutama yang melakukan perilaku perbuatan tercela, khususnya korupsi ya. Salah satunya korupsi. Banyak teman-teman kami yang bukan hanya sanksi disiplin yang dikenakan, tapi juga sudah sanksi pidana yang diberikan sampai dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi inilah contoh kepada teman-teman di seluruh Indonesia, masih berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan tahu konsekuensinya. Cuman mungkin masyarakat banyak yang belum tahu bahwa selama ini mungkin menganggap kalau teman-teman kejaksaan melakukan perilaku koruptif, nggak akan ditindak kok, sama semua seperti itu. Sebenarnya kalau yang tahu dan memang mungkin publikasinya mungkin kurang dari institusi kejaksaan. Tapi saya rasa kalau setiap tahun itu pasti ada penyampaian laporan kinerja kejaksaan, pasti disampaikan termasuk berapa pegawai yang mendapatkan penghargaan dan berapa yang mendapatkan punishment. Seperti itu. Iya, artinya memang balance ya Pak. Artinya ketika yang baik diberikan reward gitu ya, yang buruk pun juga diberikan punishment tadi. Betul, ya Pak. Nah, seperti itu. Ini saya penasaran apakah ada inovasi khusus dari Kejari Seluma. Tapi kita tahan dulu ya Bapak ya. Kita akan simak setelah pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Berendong.